Shalom umat Allah yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Singkat Sabda Iman Katolik, edisi Kamis 16 Januari 2025, hari biasa pekan pertama. Hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 40-45. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Ketika kita sakit, siapa yang tidak mau disembuhkan? Tentu saja pasti ketika kita sakit, kita ingin disembuhkan, dibebaskan dari segala penyakit, baik secara fisik maupun secara psikis. Bisa dibayangkan kerinduan orang-orang yang karena penyakit tertentu diasingkan atau dikucilkan dari masyarakat. Betapa menderitanya mereka ketika mereka diasingkan, bahkan dikucilkan oleh masyarakat. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, di mana sakit kusta pada saat itu adalah penyakit yang dianggap serius. Ketika orang kusta tersebut meminta Yesus untuk menyembuhkannya, Yesus tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menunjukkan bela rasa ilahi. Hatinya tergerak oleh belas kasih melihat penderitaan fisik dan batin orang tersebut. Yesus tersentuh menyaksikan betapa besar iman dan penyerahan dirinya yang merupakan syarat yang mencukupi untuk disembuhkan. Yesus menjamahnya, suatu tindakan yang tidak lazim terhadap seorang kusta yang biasanya dijauhi oleh masyarakat. Dengan menjamahnya secara langsung, Yesus menunjukkan cinta, bela rasa, dan kebaikan Allah. Tindakan Yesus ini adalah komunikasi cinta Allah. Hasilnya ialah orang kusta tersebut menjadi bersih, menjadi tahir dan sukacita. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup kita sudah begitu banyak menerima kebaikan dari Tuhan. Namun, apakah kita selalu menyadarinya dengan selalu menjadi pribadi yang bersukacita? Maka mari umat Allah yang terkasih dalam Kristus, melalui peristiwa pada hari ini,
di mana Yesus menyembuhkan orang kusta, kita diajak untuk senantiasa selalu menyadari betapa baiknya Tuhan kepada kita. Maka kita pun diajak untuk seperti Yesus. Ketika Yesus baik terhadap kita, kita juga hendaknya berbuat baik kepada sesama kita, memiliki rasa belas kasih kepada sesama kita, dimanapun kita berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.